komponen pengembangan kurikulum. Menurut saya, komponen utama dalam pengembangan kurikulum mencakup tujuan pendidikan, isi kurikulum, metode pembelajaran, media dan sumber belajar, serta evaluasi. Semua komponen ini saling berkaitan dan harus dirancang secara sinergis agar tujuan pembelajaran tercapai dengan optimal. Data pendukungnya yang pertama dari tujuan pendidikan. Kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk memastikan pencapaian kompetensi peserta didik. Hal ini mencakup pengembangan aspek intelektual, sosial, emosional, dan moral. Pendidikan harus berorientasi pada kompetensi yang ingin dicapai setelah proses belajar selesai. Artikel dari Wiggins and McTighe dalam bukunya Understanding by Design 2025 menjelaskan pentingnya merancang tujuan pembelajaran yang konkret dan terukur untuk meningkatkan efektivitas kurikulum. Yang kedua dari isi kurikulum. Materi dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Menurut Taylor 1949, dalam Basic Principles of Curriculum and Instruction, kurikulum harus mencakup pengetahuan yang menyeluruh dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi siswa di dunia nyata. Yang ketiga adalah ada metode pembelajaran. Pilihan metode pembelajaran sangat penting untuk menyampaikan materi dengan cara yang efektif. John Dewey dalam Democracy and Education 1916 mengumumkan bahwa pembelajaran harus bersifat aktif dan berbasis pengalaman agar siswa dapat memahami konsep secara mendalam. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi penting dilakukan untuk menilai pencapaian hasil belajar dan efektivitas kurikulum itu sendiri. Gasway 2000 dalam Evaluating Professional Development menyatakan bahwa evaluasi membantu dalam memperbaiki kurikulum untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Prinsip pengembangan kurikulum. Menurut saya, prinsip pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada relevansi, fleksibilitas, keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi. Penerapan prinsip-prinsip ini menjadikan kurikulum lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan siswa dan masyarakat. Data pendukungnya, yang pertama prinsip relevansi. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan dunia kerja. Menurut Gardner 1985 dalam The Conditions of Learning, kurikulum yang relevan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan, baik dalam aspek keterampilan maupun pengetahuan. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas dalam kurikulum memungkinkan penyesuaian dengan latar belakang siswa, kondisi sosial, serta perkembangan teknologi. Fulan 2007 dalam The New Meaning of Educational Change menekankan bahwa kurikulum yang fleksibel memungkinkan inovasi dalam pengajaran dan penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, prinsip keterpaduan. Kurikulum harus menyatukan berbagai disiplin ilmu secara koheren. Biene 1997 dalam Kurikulum Integrational menyatakan bahwa integrasi antara disiplin memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa dan membantu mereka melihat hubungan antar pengetahuan yang berbeda. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Kurikulum harus efektif dalam mencapai tujuan pendidikan dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Levin and Kelly 2005 dalam The Economic Returns to Education menunjukkan bahwa kurikulum yang efektif menggunakan waktu dan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Kurikulum yang baik harus menggabungkan relevansi, fleksibilitas, keterpaduan, efektivitas, dan efisiensi, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan siswa serta perkembangan zaman. Sebagai tambahan, fleksibilitas ini juga memberi guru kebebasan untuk mengembangkan pendekatan pengajaran yang inovatif. Misalnya, dengan menggunakan media sosial sebagai sumber belajar interaktif.
Kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang mampu menyeimbangkan antara teori dan praktik, serta fleksibel terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar tetapi juga siap menghadapi dunia nyata.